Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dalam agenda mendengarkan pidato kepresidenan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPR Kota Palembang, Jalan Gubernur H. Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Selasa 16 Agustus 2022 lalu. Rapat yang dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, Wali Kota Palembang, Harno Joyo, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Palembang, Polri, dan TNI, serta unsur pejabat Kota Palembang lainnya. Dalam kesempatan rapat paripurna istimewa ini untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-77 kemerdekaan yang dilakukan secara virtual. Selain sambutan dari Presiden RI Joko Widodo, juga dari Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, serta penyampaian hasil sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Bahwa kita saat ini terkait dengan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena pada kesempatan ini dulu di Kota Palembang, apa yang menjadi wejangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden menjadi satu tolak ukur bagi kita untuk mempedomani terkait dengan anggaran yang saat ini kemarin sudah kita sampaikan di DPR di 2023, pembahasannya akan kita sesuaikan dengan kondisi situasi negara kita yang tercintai. Banyak hal-hal yang baik disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraannya, menjadi spirit untuk pemulihan ekonomi ke depan. Tentu saja itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, tentu saja maknanya bahwa kita pemulihan ekonomi, yang jelas pemulihan ekonomi lebih cepat tumbuh dan lebih kuat lagi, itu harapannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, sekaligus melaksanakan program pemerintah, PT PLN UIW S2JB melakukan gerakan sambung listrik gratis secara serentak di 17 rumah warga. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu memberikan bantuan biaya penyambungan listrik gratis dengan daya 450 volt ampere kepada 17 orang pelanggannya secara gratis. Salah satu warga yang terpilih adalah Muhammad Rusdi, usia 39 tahun, warga yang kurang mampu di kawasan Jalan Ki Gede Ingsuro, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, menjadi salah satu tempat yang akan disambungkan listriknya. General Manager PLN S2JB, Saleh Siswanto, yang memimpin pelaksanaan penyambungan listrik secara serentak ini menjelaskan, jika ini merupakan bantuan dari PLN UIW S2JB bekerjasama dengan pemerintah. Dia mengatakan bahwa selain di Palembang, pihaknya juga mendapatkan kuota 2.240 rumah untuk warga yang kurang mampu. Khusus hari ini, PLN akan menyalakan serentak di wilayah 17 rumah yang sudah diberikan bantuan biaya penyambungan listrik gratis kepada keluarga kurang mampu di wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. Pada hari ini, alhamdulillah hari yang sangat bersejarah bagi kita Republik Indonesia, ya, di mana tepat pada tanggal 17 Agustus ya, kami berada di rumah Pak Rusli disertai dengan Pak Lurah 36 Ilir ya, dan kami menyalakan listrik di rumah Pak Rusli. Ini adalah bantuan pemasangan listrik di rumah Pak Rusli gratis dari pemerintah. Dan alhamdulillah ini adalah hadiah kado kemerdekaan bagi warga, bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan. Semoga dengan adanya penyaluran gratis dari PLN ini menjadi berkah buat keluarga saya
ke depannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang bersama Forkopimda menggelar apel pengibaran bendera merah putih untuk memperingati kemerdekaan RI ke-77 di pelataran Benteng Kuto Besak. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang bersama Forkopimda serta ASN di lingkungan Pemkot Palembang melakukan apel pengibaran bendera merah putih di pelataran Benteng Kuto Besak Rabu pagi. Melalui peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, pemuda harus memiliki inovasi yang positif dan memberikan sumbangsi terhadap bangsa dan negara. Kami berharap melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ini kita memasuki masa baru dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan. Pemuda ini harus ada hal-hal baru yang kita lakukan supaya tetap bisa berkegiatan yang positif. Bagaimana hal-hal yang mungkin sudah terdegradasi sebelumnya akan kita perbaiki lagi ke depannya untuk bisa memberikan sumbangsi terhadap bangsa dan negara, khususnya kita di Kota Palembang. Dengan tema peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, di mana dalam 2 tahun terakhir kita terpuruk oleh pandemi COVID-19. Namun saat ini bangsa Indonesia sudah bangkit dari kondisi tersebut. Untuk mencapai itu, semua diperlukan kerja keras dan semangat gotong royong. Tema ulang tahun kali ini sungguh luar biasa. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih ini artinya 2 tahun terakhir kita terpuruk karena pandemi COVID-19 dan bersyukur kita dapat bangkit saat ini. Untuk mencapai itu semua tidak terlepas dari kerja keras kita, semangat gotong royong kita untuk bersama-sama membangun bangsa ini, membangun daerah. Usai pengibaran bendera merah putih, peringatan HUT Kemerdekaan RI di pelataran Benteng Kuto Besak juga dilakukan pembentangan bendera raksasa dengan panjang 150 meter dan lebar 20 meter oleh 350 orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Pembukaan perkemahan Bakti Pramuka Peduli pertama yang diikuti Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang berlangsung meriah. Upacara pembukaan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Candika. Setelah beberapa tahun tidak menggelar kegiatan perkemahan, dampak pandemi COVID-19, Kuartir Cabang Pramuka menggelar perkemahan Bakti Pramuka Peduli 1 yang diikuti Kuartir Cabang Gerakan Pramuka se-Kota Palembang. Upacara pembukaan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Candika, Palembang. Pembukaan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Palembang, apel yang dipimpin Kasih Intel Korem 044 Garuda Dempo Palembang, Kolonel Infanteri Debok, dalam amanahnya mengatakan diharapkan dengan adanya perkemahan ini bisa memupuk kepedulian khususnya generasi muda serta menjalin silaturahmi kepada sesama. Ini sebenarnya sudah lama vakum 2 tahun. Karena pandemi kita baru mulai sekarang atas gagasan dari Ketua Karcap Palembang dan Sekretaris sama Satgas, sehingga ini bisa terlaksana. Kegiatan ini untuk memupuk kepedulian kepada generasi muda, kemudian ada silaturahmi terhadap saka-saka yang ada di sini karena vakumnya sudah lama. Sementara itu, Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Palembang Edison mengucapkan, pemerintah Palembang selalu mendukung kegiatan pramuka karena kegiatan yang sangat positif dan penting untuk generasi muda. Tentunya dengan adanya kegiatan ini bisa mempererat lagi tali silaturahmi dan juga dapat menambah keahlian skill daripada adik-adik pramuka khususnya di Penegak dan Pandega. Kalau dukungan pemerintah kota, support sepenuhnya dari pemerintah kota untuk kegiatan pramuka khususnya di Kuarcap Kota Palembang. Kegiatan perkemahan Bakti Pramuka Peduli 1 digelar selama 3 hari yang dimulai sejak hari Jumat hingga Minggu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pringsewu Lampung dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun.
Rapat paripurna istimewa yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Pringsewu pada Selasa 16 Agustus 2022 lalu dipimpin oleh Ketua DPRD Pringsewu Suherman. Hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris DPRD Pringsewu Relawan, anggota DPRD Pringsewu, pejabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, Sekretaris Daerah Pringsewu Heri Iswayudi beserta jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dan elemen masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi untuk memperkokoh ideologi bangsa. Selain itu, dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian juga telah membantu pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPR yang jelas ke depan kita dengan pulihnya ekonomi di Indonesia, juga Pringsewu ke depan harus lebih maju. Ya, apa yang disampaikan tadi pejabat Bupati benar. Dihidupkan kembali UMKM yang ada yang bisa mempertahankan kondisi ekonomi yang ada di Kabupaten Pringsewu. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah ini momen ini saya kira sesuai dengan tema ini sangat tepat ya untuk kita di Pringsewu. Bagaimana kita bisa membangkitkan potensi yang ada di Pringsewu. Khusus masalah ekonomi, saya kira potensi UMKM yang ada di Pringsewu ini sudah saatnya harus kita bangkitkan ya, untuk bisa menopang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat di Pringsewu. Dari Pringsewu Lampung, Pujiansyah, Nanang TV One mengabarkan. Kita ke Medan, pemirsa. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengar pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT RI ke-77 tahun. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di gedung DPRD Kota Medan Selasa 16 Agustus pagi kemarin. Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Kota Medan Hashim dengan didampingi 3 Wakil Ketua DPRD Kota Medan yakni Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrumsyah, dengan dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, unsur Forkopimda Kota Medan, sejumlah anggota DPRD dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Ketua DPRD Kota Medan Hashim beserta Wali Kota Medan dan tamu undangan yang hadir dalam sidang istimewa itu selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Dengan mengenakan pakaian adat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwarna hijau dengan tutup kepala berwarna emas, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, di tengah tantangan yang berat, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global dan termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 termasuk 5 negara di dunia dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikan. Presiden selanjutnya mengungkapkan ada 4 kekuatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia. Kekuatan pertama, kemampuan mengelola agenda besar dengan baik. Kekuatan kedua, yakni sumber daya alam yang melimpah. Kekuatan ketiga adalah bonus demografi, sedangkan kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Kita harapkan tentu Indonesia ini, ya kita lihat saat ini sudah semakin boleh dikatakan sudah merdeka sejati-jatinya. Kenapa? Karena kita lihat di tengah gelombang resesi ekonomi ya dunia global, tapi Indonesia masih tetap eksis. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna beragendakan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangan. Selasa 16 Agustus pagi kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun 2022
dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan di gedung DPRD Kota Medan. Rapat paripurna DPRD Medan ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasim dan didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrumsyah. Rapat paripurna agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden RI juga dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, didampingi Wakil Wali Kota Aulia Rahman, anggota DPRD Kota, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dilaksanakan pada masa persidangan 1 DPR tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta melalui tayangan live streaming dan dilakukan secara serentak di seluruh DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Sesuai dengan himbauan dari Presiden, ya, kita harus mempergunakan produk dalam negeri, ya, terutama produk-produk UMKM kita. Nah, kita lihat pemberdayaan UMKM termasuk di Kota Medan juga semakin baik. Dari 6,1%. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2022. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 berlangsung di gedung DPRD Medan Selasa 16 Agustus kemarin. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim didampingi para wakil ketua serta dihadiri Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota, Sekda Kota Medan dan para anggota DPRD, OPD serta camat sekota Medan. Dalam laporan hasil pembahasan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, dibacakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga. Laporan tersebut menjelaskan hasil pembahasan yang telah dilakukan Tim Badan Anggaran DPRD Medan dengan TAPD Pemko Medan merupakan pokok-pokok pikiran yang menjadi kesepakatan bersama. Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Medan atas tercapainya kesepakatan. Bobi Nasution mengatakan proses pembangunan kota yang berhasil tentunya harus didukung perencanaan dan penganggaran yang baik, salah satu tahapan perencanaan dan penganggaran yang pokok. Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, menantu Presiden Joko Widodo berharap dapat mewujudkan harapan-harapan besar masyarakat dalam pembangunan kota sebagai amanah besar masyarakat baik kepada eksekutif maupun legislatif. Semua yang sudah kita setujui, yang sudah kita bahas, itu nantinya akan menjadi anggaran yang diprioritaskan, ya, untuk mewujudkan visi misi daripada Wali Kota Medan kita yang tertuang dalam RPJMD. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 dilakukan usai mendengarkan pidato kenegaraan kedua Presiden Joko Widodo. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, DPRD Musi Banyuasin menggelar sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. DPRD Musi Banyuasin menggelar sidang paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyambut peringatan hari ulang tahun RI yang ke-77 tahun 2022. Sidang mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden ini dilaksanakan di gedung DPRD di Kota Sekayu, Musi Banyuasin pada Selasa 16 Agustus 2022 lalu. Dalam sidang mendengarkan pidato kenegaraan ini dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Ketua DPRD serta Wakil Ketua DPRD,
Kapolres Musi Banyuasin, Dandim 0401, Kajari, serta seluruh anggota DPRD dan kepala dinas instansi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin, juga tokoh agama serta tokoh masyarakat. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden RI dalam membangun bangsa dan negara walaupun saat ini tengah dilanda sulitnya perekonomian global. Kabupaten Musi Banyuasin ini kan kita harus hilirisasi sawit, karet, itu harus dihilirisasi, jangan lagi semuanya berorientasi ekspor. Ini adalah dalam rangka mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami sangat apresiasi dan bangga dengan apa yang sudah menjadi capaian-capaian negara kita, negara Republik Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terpenting, harapan kita semua bahwa negeri ini, masyarakat ini seperti semboyan kita, yaitu bangkit lebih cepat dan tumbuh lebih kuat. Sementara itu, Ketua DPRD Musi Banyuasin, Sugondo, tak henti-hentinya terus mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk bersama-sama membangun kabupaten tersebut yang lebih maju. Ini sebuah anggota DPRD yang pertama yaitu jelas mengakomodir seluruh kepentingan atau aspirasi masyarakat yang ingin dituangkan ya di peraturan pemerintah seperti kepentingan kita supaya masyarakat ini ya, bisa untuk kedepannya menjadikan suatu masyarakat seperti yang dicita-citakan yang dikatakan oleh Pak Presiden tadi. Nah itu, jelas kami menyebatani, mendukung dan akan mendorong realisasi apa yang menjadi program pemerintah. Kami dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan ini selalu digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin bersama DPRD Musi Banyuasin setiap tahunnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Upacara HUT RI ini dilaksanakan secara meriah dan diikuti oleh ratusan peserta upacara dari berbagai unsur. Inilah detik-detik pengibaran sangsaka merah putih dalam upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang digelar di halaman Pendopo Serasan Sekate di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, tampil sebagai pembina upacara sementara. Upacara HUT RI kali ini digelar secara meriah dan penuh khidmat. Upacara yang digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin diikuti oleh Forkopimda serta ratusan masyarakat dan veteran, TNI Polri, serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Kegiatan HUT RI ke-77 tahun 2022 di Musi Banyuasin ini dimulai dari awal bulan Agustus dan puncaknya hari ini kita melaksanakan upacara bendera di halaman kediaman Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, dan semua rangkaian kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan semua pihak. Seluruh komponen yang ada di Musi Banyuasin, mulai dari forum koordinasi pimpinan daerah, DPRD, kemudian OPD, masyarakat, semuanya bersemangat untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan HUT RI tahun 2022 ini. Dan hari ini, pagi hari ini kita saksikan bersama bahwa pelaksanaan kegiatan ini meriah, hikmat, dan sangat menyentuh. Usai melaksanakan upacara HUT RI ke-77 tahun 2022, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan penghargaan serta uang santunan kepada puluhan veteran serta puluhan pegawai yang berprestasi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Warga bersama pemerintah Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar peringatan HUT RI ke-77 dengan melaksanakan upacara serta kegiatan lomba. Kegiatan HUT RI ini berlangsung selama 1 pekan dengan disambut meriah oleh warga.
Pemerintah Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bersama warga menggelar rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-77 tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Camat Tebing Bulang ini berlangsung selama 1 pekan menjelang tanggal 17 Agustus. Berbagai lomba digelar oleh pemerintah kecamatan bersama warga untuk memeriahkan HUT RI ke-77. Pihak kecamatan menyediakan 1 ton beras untuk hadiah pemenang lomba, serta trofi dan berbagai macam hadiah lainnya seperti kulkas, peralatan rumah tangga, dan masih banyak hadiah lainnya. Camat Sungai Keruh, Edi Haryanto mengatakan bahwa perayaan HUT RI ini merupakan pesta rakyat, memeriahkan hari kemerdekaan, sebab selama 2 tahun ini, Indonesia dilanda COVID-19 sehingga warga rindu dengan kemeriahan. Semua ini kita mengadakan kegiatan dalam rangka menindaklanjuti apa yang diharapkan Bupati Musi Banyuasin, Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi. Dikiranya kegiatan HUT RI semeriah mungkin. Oleh karena itu kami dari Kecamatan Sungai Keruh tentunya mengadakan kegiatan hari ini senam bersama dengan menyediakan seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ini, yaitu 1 ton beras, ditambah lagi hadiah-hadiah yang lain, elektronik dan sebagainya kami sediakan untuk masyarakat Sungai Keruh. Ada 11 perlombaan yang digelar di Kecamatan Sungai Keruh dalam memeriahkan HUT RI ke-77. Ini merupakan bentuk rasa cinta warga kepada bangsa dan negara, khususnya tanah air Indonesia. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77 tahun, Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pesta rakyat, yakni karnaval atau pawai akbar yang diikuti oleh puluhan ribu warga. Karnaval atau pawai akbar digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pesta rakyat ini diikuti oleh ratusan peserta yang menampilkan berbagai macam mobil hias hingga ratusan penampilan warga. Bahkan para pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas se-Kabupaten Musi Banyuasin. Puluhan ribu warga Musi Banyuasin tumpah ruah di Jalan Kolonel Wahidudin di Kota Sekayu untuk menyaksikan pesta rakyat yang digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bersama Forkopimda hadir langsung menyaksikan karnaval atau pesta rakyat terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah hari ini kan kita melaksanakan kegiatan namanya karnaval. Kalau bahasa sekarang itu pawai dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Karena ini sudah 2 tahun tidak dilaksanakan, jadi tahun ini kita laksanakan dan alhamdulillah nih antusias masyarakat nih banyak benar nih. Dari talang-talang, dari dusun-dusun, dari desa-desa pada keluar. Hari ini ngumpul di pinggir Jalan Kolonel Wahidudin ini puluhan ribu ini untuk menyaksikan kemeriahan dari karnaval yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya, pesta rakyat warga Musi Banyuasin selalu digelar setiap tahunnya. Sementara di masa pandemi COVID-19, karnaval atau pesta rakyat khususnya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini sempat tertunda selama 2 tahun. Kini Indonesia bangkit, warga Musi Banyuasin juga kembali bangkit. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Memeriahkan HUT RI yang ke-77 tahun, masyarakat di Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan menggelar berbagai macam kegiatan, dimulai dengan upacara pengibaran bendera merah putih hingga diadakannya berbagai perlombaan. Momen perayaan HUT RI yang ke-77 tahun di Kecamatan 3 di Haji diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang digelar di lapangan SMPN 13 di Haji, dipimpin langsung oleh camat setempat dan dihadiri seluruh kepala desa, perangkat desa, perwakilan Polsek Buai Sandang Aji, Dewan Guru serta pelajar SD, SMP, dan SMU yang ada di kecamatan tersebut. Setelah melakukan upacara pengibaran sangsaka merah putih, camat langsung meninjau acara perlombaan Dasa Wisma Toga yang diadakan oleh Kepala Desa Surabaya
serta berbagai macam perlombaan lainnya seperti rebana, yel-yel, dan lain-lain. Masyarakat Desa Surabaya terlihat sangat antusias dalam mengikuti perlombaan yang digelar dan memperebutkan berbagai hadiah yang menarik disediakan pemerintah desa setempat. Apalagi selama 2 tahun terakhir tidak diperbolehkannya mengadakan keramaian akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Warga banyak mengucapkan ribuan terima kasih pada khususnya perangkat desa yang telah membentuk pelaksanaan ini, karena selama 2 tahun ini kan pandemi COVID, jadi tidak ada acara kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi dengan adanya kegiatan ini masyarakat merasa bangga dan bersyukur, berterima kasih kepada khususnya Badan Pemerintah Desa Surabaya. Kegiatan kita khusus Kecamatan 3D Haji yang pertama tadi sekitar jam 8.30 kita melaksanakan upacara di SMP 1 di Kecamatan 3D Haji, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa, dan pada saat sekarang ini kita berada di Desa Surabaya dan ucapan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan kegiatan yang bermacam-macam lomba yang dilaksanakan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, pemerintah Desa Kuripan II menggelar kesenian tradisional Jaran Kepang atau Kuda Lumping. Gempita kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dirasakan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa. Berbagai macam perlombaan digelar dan disuguhkan untuk memeriahkan dan memperingati Hari Kemerdekaan di berbagai desa di Kabupaten Oku Selatan. Kemeriahan dan sukacita tersebut juga dirasakan oleh warga Desa Kuripan II, Kecamatan 3 di Haji, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Bahkan bukan hanya menggelar perlombaan saja. Untuk lebih memeriahkan Hari Kemerdekaan tersebut, pemerintah desa setempat menggelar kesenian tradisional Jaran Kepang atau Kuda Lumping yang digelar di halaman kantor desa setempat. Masyarakat setempat pun sangat antusias menyaksikan hiburan rakyat, terlebih tahun ini merupakan perdana untuk mengadakan keramaian dikarenakan beberapa tahun belakangan negara kita dilanda pandemi COVID-19. Alhamdulillah pada siang hari ini di Kuripan II ini mengadakan jaranan, dan alhamdulillah masyarakatnya antusias betul. Kita lihat di tenda, di bawah panggung ataupun di luar itu sangat antusias untuk melihat ataupun menonton dari jaranan ini. Selain jaranan, kepala desa juga mengadakan lomba poni untuk putra putri. Kita lihat ada panjat pinang, kemudian ada panjat pisang, dan dilanjutkan lagi nanti bola kaki untuk sore hari ini. Itu sangat antusias sekali Pak, apalagi kan 2 tahun ini tidak ngerti sama sekali pergerakan perlombaan sekarang ini kan merudak, sangat bahagia sekali masyarakat Kuripan II ini. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun dirayakan di seluruh penjuru tanah air. Begitupun dapat dirasakan semaraknya di Desa Kota Agung, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan. Puluhan warga Desa Kereng Agung, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengadakan karnaval mengenakan pakaian adat marga haji. Selain itu, masyarakat juga mengenakan pakaian jenaka untuk menghibur. Tak lupa tari-tarian tradisional turut disuguhkan dalam acara tersebut. Warga antusias mengikuti karnaval yang digelar. Selain karnaval, pemerintah desa pun mengadakan berbagai macam perlombaan rakyat di desa mereka. Pemerintah desa telah menyiapkan berbagai macam hadiah menarik untuk diperebutkan dalam perlombaan tersebut. Hal ini menambah kemeriahan acara perlombaan yang digelar di desa mereka. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Kota Agung pada hari ini sangat luar biasa. Bermacam-macam permainan, dari pawai, dari lomba tari, dan masih banyak kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh Kepala Desa Kota Agung untuk memperingati 17 Agustus untuk mengisi daripada kegiatan 17 Agustus itulah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Kota Agung. Terima kasih kepada Kepala Desa Kota Agung khususnya dan umumnya masyarakat Desa Kota Agung yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Sungguh luar biasa. Kegiatan ini timbul dari masyarakat kita sendiri. Jadi berhubung kemarin sudah 2 tahun kita kena COVID-19, jadi di tahun ini alhamdulillah masyarakat kita ini antusias untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti ya karnavalan, ya di sini ada lomba budaya-budaya yang ada di Marga Haji ini, terus seni tari. Camat serta kepala desa sangat kagum dengan antusias warga untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77. Menurutnya, kegiatan keramaian seperti ini sangat ditunggu masyarakat setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Keluarga besar Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar berbagai kegiatan dalam memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun RI yang ke-77 tahun. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, keluarga besar Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar selalu aktif dalam menggelar berbagai kegiatan dalam menyongsong Hari Kemerdekaan RI. Berbagai macam kegiatan pun dilakukan, mulai dari bakti sosial, memberikan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu, bantuan bahan baku bangunan kepada rumah warga yang terkena musibah, hingga melakukan bersih-bersih rumah ibadah maupun ruas jalan protokol juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Sebelum pelaksanaan pertandingan, terlebih dahulu dilakukan pawai keluarga besar PP Kecamatan Siantar Barat dengan mengendarai mobil hias odong-odong mengitari ruas jalan protokol kota. Selanjutnya, usai pawai, berbagai kegiatan pun mulai diperlombakan. Seluruh elemen masyarakat, baik anak-anak, tua, muda, wanita maupun pria, membaur menyatu dalam sejumlah kegiatan yang diperlombakan. Perlombaan ketangkasan seperti trup gembira, catur, dam batu, hingga lomba pecahkan balon, menangkap angsa, dan panjat pinang juga dipertandingkan di puncak acara kegiatan. Ada yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Panjat pinang untuk ibu-ibu dan anak-anak juga diperlombakan dalam memeriahkan HUT RI yang ke-77. Sejak pagi hingga akhir acara, ribuan warga tumpah ruah silih berganti memenuhi tempat ini. Warga masyarakat tampak antusias dan bergembira mengikuti jalannya acara. Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Ronald Darwin Tampu Bolon, yang juga Ketua PP Kota Pematang Siantar, juga turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut. Dari tanggal 15 kita sudah melakukan kegiatan perlombaan, ada perlombaan catur, dam batu, ada ludo, ada juga panjat pinang di hari hanya, ada juga tarik tambang, dan masih banyak lagi lainnya. Mungkin ada 20 atau 25 perlombaan yang kita lombakan pada kegiatan hari ini. Harapan kedepannya buat seluruh pemuda yang ada di seluruh Kota Pematang Siantar, bahkan di seluruh Indonesia, agar selalu mengenang para jasa pahlawan kita yang telah gugur di medan perang pada saat kita dulu memerdekakan negara kita Republik Indonesia ini. Dan harapan saya tetap menjadi pemuda yang selalu tampil untuk masyarakat Kota Pematang Siantar, untuk masyarakat dimanapun berada, dan selalu aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial dimanapun berada. Tanggapan saya dengan adanya acara ini, saya senang karena saya bisa untuk membuat support Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita di sini bersama dengan Sri Kandi PAC Siantar Barat. Buat pemudi yang ada di Kota Pematang Siantar, khususnya Kecamatan Siantar Barat, lebih antusias lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang nilainya positif. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam melaksanakan festival dan open turnamen karate kejuaraan Ketua DPRD Cup 1 tahun 2022. Inilah malam puncak festival dan turnamen karate open Ketua DPRD Cup 1 Kota Pagaralam
berlangsung 2 hari yang dilaksanakan di Gedung XSD Model Gunung Gare, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Minggu 14 Agustus 2022 malam. Festival dan turnamen Ketua DPRD Cup 1 ini diikuti oleh 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Dalam event ini, juara umum 1 berhasil diraih oleh Universitas Kader Bangsa Palembang dengan perolehan 20 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan juara umum kedua diraih oleh Kiki Lahat, mendapatkan 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Untuk juara umum ketiga diraih oleh Korami Lahat dengan perolehan 4 emas, 4 perak, serta 4 perunggu. Dukungan support dari DPRD tentang kegiatan karate yang selama ini belum jelas ada wadahnya. Selain Wali Kota Cup, jadi masih nyari-nyari kalau di Pagaralam. Apakah Kapolres Cup, apakah ada nanti cup-cup yang lain. Jadi mereka menawarkan kepada kami untuk membuat suatu kejuaraan ini dengan judul Ketua DPRD Cup, dengan harapan bahwa dari tahun ke tahun ini bisa terus berlanjut untuk dilaksanakan siapapun ketua DPRD-nya. Kami bisa diberi kepercayaan menjadi juara umum pada festival dan open turnamen Ketua DPRD Cup 1 Kota Pagaralam tahun 2022. Dengan medali tadi ya, pada kesempatan ini kami mengutus 16 atlet. Kami bisa mampu meraih 20 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam, Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadli menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-77 tahun 2022. Rapat paripurna digelar secara virtual dan langsung dengan dipimpin Ketua DPRD Pagaralam Jenny Sandia, didampingi Wakil Ketua Desi Siska, Wakil Ketua 2 FC, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Pagaralam pada Selasa 16 Agustus 2022 kemarin. Pada pergelaran paripurna ini, para peserta dan tamu undangan mendengarkan pidato yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo yang disiarkan langsung secara virtual. Di pidato kenegaraan Pak Presiden bahwa begitu optimisnya ya dengan apa yang disampaikan tadi, misalkan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan semuanya kita salah satu negara yang cukup sukses tentang penanganan pandemi dan dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Makna kemerdekaan sebenarnya dari tahun ke tahun itu sama. Bagaimana kita mengisi hasil perjuangan dari para pahlawan untuk mengisi kemerdekaan ini, pertama dengan pembangunan dan ide yang lain mungkin dari para pemuda-pemudi, bagaimana nanti pembangunan tetap berkelanjutan, intinya seperti itu. Yang kedua, khusus di 77 kami sangat antusias dan sangat gembira, ikut bergembira melihat antusias dari masyarakat yang mana setelah 2 tahun vakum karena kita ada musibah COVID-19, di tahun ini alhamdulillah seluruh acara walaupun belum full ini bisa dilaksanakan khususnya oleh pemerintah Kota Pagaralam. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ulu berlangsung sukses. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Oku Teddy Milwansyah, sedangkan Ketua DPRD Oku Marjito Bakri membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Kabupaten Oku berjalan dengan sukses, baik dari segi pengibaran bendera merah putih dan kegiatan lainnya. Upacara yang dilaksanakan pertama kali pasca pandemi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana undangan dibatasi, sedangkan pegawai di lingkup OPD Pemkab Oku menyaksikan pengibaran bendera merah putih melalui virtual.
Ketua DPRD Oku Marjito Bakri mengatakan makna kemerdekaan adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan anggota DPRD agar pembangunan di Kabupaten Oku dapat merata di seluruh lini. Selain terciptanya keharmonisan antara legislatif dan pemerintah daerah, Marjito juga berharap ke depan Indonesia dan khususnya Kabupaten Oku dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat seperti moto HUT RI tahun ini. Saya dengan usia organ pemerintah ini sudah lebih dari satu abad ya. Satu abad. Jadi saya pikir semua kita komponen daripada pengendali daripada pemerintahan ini hendaknya semangat memaknai dari sebimbing dan sekundang menurut saya. Sehingga kalau menurut beberapa artinya perkembangan dinamika yang ada ini, sehingga membangun Kabupaten Ogan Komering ini akan lebih mudah kalau dengan filosofi semangat sebimbing sekundang tadi. Saya kira dalam waktu yang sangat berdekatan dengan semangat yang sama, Oku dapat bangkit dalam tingkat kabupaten dan Indonesia bangkit dalam tingkat nasional. Kita menghadapi pasca pemulihan COVID dalam sektor-sektor pendapatan daerah meningkat dan masyarakat lebih sejahtera. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Berbagai hal menarik dilakukan dalam rangka peringatan 17 Agustus 2022 kemarin. Salah satunya, ratusan jemaah umroh Amira Mekah merayakan Hari Kemerdekaan langsung di Kota Suci Mekah. Ratusan jemaah umroh travel Amira Mekah merayakan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2022 kemarin langsung di Kota Suci Mekah, bertempat di lobi Hotel Syarikah Olayan, Mekah sebagai bentuk apresiasi yang tinggi serta rasa persahabatan antar Indonesia dan Arab Saudi. Manajemen hotel Ustadz Ahmad Khan turut hadir mengikuti acara kemerdekaan yang bertempat di lobi hotel miliknya. Selain nasi tumpeng, kue berbentuk bendera merah putih juga disediakan pihak hotel. Puluhan jemaah umroh tampak antusias dan bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan lainnya. Atas kegiatan yang diberikan pihak manajemen hotel, pemilik PT Amira Mekah Travel Ustadz Haji Salman Ponimin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Olayan Group Saudi Arabia dan berharap silaturahmi ini terus terjaga dengan baik. Diketahui sebanyak 753 jemaah umroh dari travel Amira Mekah dari penerbangan pertama dan kedua sudah berada di Hotel Syarikah Olayan Mekah. Dengan adanya perayaan ini, diharapkan para jemaah semakin semangat mengikuti rangkaian kegiatan umroh selama berada di Mekah dan Madinah hingga sampai pulang ke tanah air. Alhamdulillah perasaan jamaah begitu antusias pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 di Kota Suci Mekah pada tahun ini. Luar biasa semangat dari jamaah ketika beliau melaksanakan ibadah umroh, berkesempatan untuk merayakan Hari Kemerdekaan di Tanah Suci Mekah ini. Tentunya dirayakan di Mekah itu pastinya merupakan sebuah keinginan dari jamaah itu sendiri, menunjukkan rasa cintanya kepada negeri, dan pastinya juga dari pihak hotel yang bekerja sama dengan kita yang juga memberikan antusias untuk harapan-harapan jamaah untuk bisa menyelenggarakan acara Hari Kemerdekaan di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Dari Mekah, Arab Saudi, tim TV One mengabarkan. Dalam menyambut Tahun Kesehatan HKBP dan HUT RI ke-77 tahun Rabu lalu, HKBP Pagara Nauli Resort Millennium Kota Medan menggelar Malam Seni dan Budaya. HKBP Pagara Nauli Millennium menampilkan berbagai kegiatan untuk menyambut Tahun Kesehatan HKBP dan Semarak HUT RI ke-77 di Wisma Taman Sari, Kota Medan. Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Sumut Beni Haryanto Sihotang, Ketua Umum Tahun Kesehatan Sintua Rudi Lumban Raja, dan Ketua Pelaksana Raja Hutahayan. Sebelum melakukan malam pagelaran seni dan budaya, jemaat HKBP Pagara Nauli Millennium melakukan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Henry J. Siregar. Jemaat antusias menyambut pagelaran malam seni dan budaya.
Berbagai penampilan seni dan budaya ditampilkan jemaat Perwij. Penampilan para jemaat seperti tortor, vokal solo, tarian, serta drama. Menurut Pendeta Henry J. Siregar menyatakan dalam menyambut Tahun Kesehatan dan HUT RI ke-77, ia bangga menjadi warga negara Indonesia dan jemaat HKBP. Saya bersama Ketua Panitia Kesehatan dan Ketua Umum Kesehatan Bapak Singkoen Senior R. Raja, pada kesempatan ini bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan HUT RI yang ke-77 dan perayaan HUT RI ke-77 kita kaitkan dengan Tahun Kesehatan HKBP. Kami bangga menjadi warga negara Indonesia, kami bangga menjadi presiden, dan kami juga bangga menjadi warga jemaat HKBP. Itulah kesehatan kami. Kami mau melalui Tahun Kesehatan ini nama Tuhan dimuliakan. Diharapkan kegiatan ini menyambut Tahun Kesehatan HKBP dan HUT RI ke-77, penatua gereja bergandengan tangan bersama jemaat bisa membangun dan memakmurkan gereja HKBP Pagaran Nauli Resort Millennium. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. Pelaksanaan karnaval dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berlangsung sukses dan meriah. Ribuan warga memadati alun-alun Sipirok yang dijadikan sebagai panggung penghormatan. Ribuan warga memenuhi alun-alun Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk menyaksikan karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2022. Warga berdesakan menyaksikan karnaval yang diadakan setahun sekali ini. Karnaval dimulai dari pasukan Paskibra dan dilanjutkan dengan anggota atau prajurit TNI dan anggota Polri yang mendapat aplaus tepuk tangan meriah dari warga yang menyaksikan. Sebanyak 140 tim dari berbagai unsur ikut serta dalam karnaval tersebut untuk menghibur warga. Dalam menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, perguruan yang paling lama di kawasan sumber. Sementara itu, di panggung kehormatan terlihat Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu beserta unsur Forkopimda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat pandemi COVID-19 melanda. Pada tahun ini, Pemkab Tapanuli Selatan membuat pawai semeriah mungkin yang tujuannya untuk menghibur warga Tapanuli Selatan. Selain instansi pemerintahan, peserta pawai juga dari siswa-siswi sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, santri dari pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan. Pak Bupati, ini nampaknya kegiatannya ramai nih, masyarakat senang. Apa sebenarnya, berapa peserta sebenarnya Pak? 140 peserta atau tim ya. Ya, terdiri dari sejak anak PAUD, TK, SD, SMP, Ormas, yang PNS semua ikut bergabung hari ini bergembira dalam rangka kemerdekaan RI. Ya. Sukses terus Pak Bupati. Ya, mudah-mudahan. Di akhir acara pawai, Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu dan Ketua Tim Penggerak PKK, Rosalina Doli Pasaribu, turun panggung membagi-bagikan buah-buahan kepada masyarakat yang berada di depan panggung kehormatan. Tentu saja aksi spontan Bupati ini membuat warga heboh gembira. Warga pun mengajak Bupati untuk berselfie ria. Meski nampak kelelahan karena banyak kegiatan, Bupati dan istri menuruti permintaan warga dengan senyum manis. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Doli Putra Perlindungan Pasaribu memimpin upacara HUT RI ke-77 tahun di Sipirok. Bupati berharap momentum Hari Kemerdekaan ini menjadi momentum yang bangkit bagi semua pihak usai dilanda pandemi COVID-19.
Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 berlangsung khidmat di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu memimpin upacara yang berlangsung di lapangan parade Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok. Upacara dimulai dengan pembunyian sirene dan dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang. Sebanyak 72 anggota Paskibra yang terdiri dari sejumlah siswa, siswi sekolah menengah atas dari sejumlah sekolah di Tapanuli Selatan dalam tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih berjalan dengan sukses. Peserta upacara mulai dari kalangan pelajar, instansi pemerintah, unsur TNI, Polri, organisasi pemuda dan masyarakat, bahkan para pejuang veteran juga terlihat antusias mengikuti acara yang dihadiri unsur Forkopimda. Usai acara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77, Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu menyampaikan saat ini menjadi momentum untuk bangkit usai masa pandemi COVID-19 yang melanda negeri termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kebangkitan ekonomi di kalangan masyarakat petani saat ini sudah mulai terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini ditandai dengan panen bawang secara besar-besaran di beberapa kecamatan di Tapanuli Selatan. Jadi memang kita lihat beberapa waktu ke belakang Tapsel sendiri sudah 3 bulan tidak ada kasus COVID-19. Kemudian kita juga memantau para camat dan kepala desa terus vaksin dosis 1-2 termasuk booster pertama dan sudah mulai dijalankan booster kedua. Sehingga itu merupakan suatu upaya kita menurunkan angka COVID di Tapsel. Karena sudah terlihat angka COVID yang menurun, ya ini waktunya kita untuk bangkit. Kami dalam hal ini Pemkab Tapsel dengan komposisi masyarakat yang petani, kami mendorong para petani untuk lebih cepat lagi bangkit dan pulih. Dengan ditandai dengan kami kemarin panen bawang di Angkola Timur, kemudian Sipirok, dan ini panen bawang ini nantinya akan menjadi bibit untuk para petani bawang yang lain karena bawang ini adalah salah satu unsur yang menekan angka inflasi. Dengan harapan kami angka inflasi ditekan, pendapatan masyarakat juga menaik, harapan kami ekonomi dalam hal ini lebih cepat pulih dan bangkit. Harapan untuk generasi muda kita? Sebenarnya ini harapan dari nasional, seperti kemarin pidato Pak Presiden, pertanian merupakan suatu hal yang paling cepat untuk memberikan daya dorong untuk bangkitnya ekonomi. Hanya saja memang masyarakat dalam hal ini anak muda, para petaninya sudah kurang diminati, tapi program dari pemerintah ada petani milenial katanya. Nah kita coba adopsi itu ke Tapanuli Selatan, anak-anak muda, tentu tidak lagi mungkin turun ke dalam arti ke lahan, tapi sudah mekanisasi pertanian kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena Menteri Pertanian sangat perhatian dengan Tapsel, sehingga nanti harapan kami ada bantuan dari pemerintah pusat ke Tapanuli Selatan khususnya mekanisasi pertanian yang nanti didorong oleh anak muda. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Ribuan warga dari Tapanuli bagian selatan memenuhi halaman Bolak Nadimpu, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ribuan warga ini mengikuti kajian kebangsaan, merawat kebinekaan, dan menjaga keutuhan NKRI. Untuk menjaga kesatuan, merawat kebinekaan dan keutuhan NKRI, ribuan warga dari Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel, Senin petang mengikuti kegiatan kajian kebangsaan bersama Gus Miftah. Dalam kegiatan kajian kebangsaan, Gus Miftah mengajak sejumlah umat beragama untuk tetap merawat toleransi sesama umat beragama tanpa melihat perbedaan serta golongan. Dalam pidato kebangsaan, Gus Miftah mengatakan indahnya kebersamaan meski terdapat perbedaan, baik keyakinan yang dianut, begitu juga dengan adanya perbedaan warna selaku bangsa Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kajian kebangsaan merawat kebinekaan menjaga keutuhan negara kesatuan RI ini dipusatkan di halaman Bolak Padang Nadimpu, Kota Padang Sidempuan yang diikuti sejumlah kepala daerah, Forkopimda, dan ribuan warga dari 3 kabupaten kota, yaitu Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, dan Padang Lawas Utara. Dia lupa bahwa bangsa Indonesia diciptakan di tengah-tengah perbedaan. Kalau kita ngomong agama, ada 6 agama yang diyakini dan dilegalkan di Indonesia. Sah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini orang Indonesia ini akan baik-baik saja selama bisa menghormati antara satu dan yang lainnya. Kalau bahasa saya lebih keren lagi, Pak Wali Kota, Pak Bupati, saya bilang Indonesia ini akan baik-baik saja manakala alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.